Halo bosku, kembali lagi di channel Pilar Mas Invest Indo Sekuritas, touch your heart, touch your profit. Oke bosku, di video pertama pada tahun 2026 ini kami mengucapkan selamat tahun baru. Semoga keberkahan menyertai kita nih dalam berinvestasi nih bosku. Nah bosku, ternyata di video pertama tahun 2026 ini kita awali dengan kabar yang sangat memprihatinkan ya. Benar. Lagi-lagi malah berita keributan nih. Benar. Yang disebabkan oleh dalam keributan rutin di tahun 2025. Lagi-lagi Donald Trump. Nah, jadi kali ini sepertinya Donald Trump atau Amerika Serikat sedang bertikaian nih ya dengan Venezuela ya. Oke. Nah, untuk membahas pertikaian kali ini, saya sudah mengundang analis spesial dari Pilar Mas Invest Indo Sekuritas, Arinda nih. Ya. Oke, gimana Ren? Ya, agak-agak gitu. Iya. Tahun baru, orang-orang pada liburan, kita baca berita malah iya. Gitu ya. Iya, baru aja masuk kerja ya. Iya, baru masuk kerja udah kacau aja nih keadaan. Buset. Hancur. Oke bosku, supaya nggak ketinggalan infonya, jangan kemana-mana, tapi channel Pilar Mas Invest Indo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Oke Rin, nah sebelum kita membahas dampak-dampak yang terjadi nih gara-gara tindakan Trump ini, nah kalau kata orang lagi berantem di pisan itu pasti bentar-bentar. Ini kronologinya gimana? Nih? Ya kan? Kue kromboloninya nih gimana? Ya kan? Kue kronologi. Ya, jadi Presiden Venezuela ya atau Nicolas Maduro dan istrinya itu ditangkap sama Amerika nih di tanggal 3 Januari kemarin. Baru banget awal tahun ditangkap. Baru banget tahun baru. Ditangkap ya Allah, mimpi buruk apa? Ya, Party-party di borgol. Nah, alasannya itu ternyata Amerika Serikat atau Donald Trump itu beranggapan bahwa si Nicolas Maduro itu terlibat nih terkait dengan narkoba gitu. Jadi kayak ada narkoterorisme lah, terus juga ada isu impor kokain ke Amerika lah. Oh, oke. Gitu. Terus juga katanya juga melindungi Cartel of the Sun. Jadi Cartel of the Sun itu adalah kartel dari perwira-perwira di Venezuela aja gitu. Oh, gitu. Berarti ini ada melayangkan tuduhan lah ya sebenarnya. Benar, kartel-kartel narkoba oleh perwira-perwira di Venezuela. Oke. Tapi sebenarnya itu cuma konspirasi. Oh, lagi-lagi belum ya. ada bukti yang kuat. Belum ada bukti yang kuat ya. Ini berarti Trump nih emang agak-agak halu nih bisa dibilang ya. Nah, kurang tahu nih, tapi nanti pengadilannya akan berlanjut lagi nih di tanggal 17 Maret 2026. Oke. Nah, kalau yang di sidang pertama kemarin si Maduro tuh bilang bahwa dia itu adalah tahanan perang karena dia masih menjadi presiden yang sah untuk Venezuela. Nah, sebenarnya di peraturan PBB itu presiden yang sah itu tidak boleh ditangkap ya gitu. Jadi ini sebenarnya ada kemungkinan untuk menang nih Maduro gitu. Ya karena kan maksudnya ya kita gini deh, kita nggak perlu mungkin nggak harus ngerti soal hukum PBB ya. Secara logika aja menurut saya pribadi ya, menurut kita pribadi nih bosku, yang namanya presiden udah beda negara, ngapain apa urusannya ditangkep gitu kan? Ya. Hah, kok gitu sih? Itu satu. Terus juga tapi Amerika Serikat itu berdalih bahwa dimulai tahun 2024 mereka itu enggak mengakui pemerintahan si Venezuela itu sendiri. Jadi sebenarnya aneh gitu. Iya, ini sebenarnya aneh. Ini memang sebenarnya dicari kambing hitamnya. Benar. Gitu. Oke Rin, nah ini kan pastinya menimbulkan pertanyaan ya Rin ya, di mata warga Venezuela maupun di mata dunia nih, termasuk kita yang baca aja kaget, apalagi warganya. Nah kira-kira nih jadi sekarang reaksi dari dunia sendiri gimana nih? Benar. Sebenarnya kalau dari warganya sendiri dibelah jadi dua ya, ada yang seneng karena emang nggak suka pemerintahnya, ada yang nggak terima gitu. Oke. Nah kalau dari dunia sendiri untuk PBB itu mengadakan rapat darurat lah gitu untuk membahas ini. Terus juga ada Cina dan Rusia yang menilai ini tuh nggak tepat gitu. Apalagi Cina kan sebenarnya
sebelum penangkapan itu habis lagi ketemu ya katanya. Iya, lagi ngobrol lah gitu. Tiba-tiba kok Iya. Terus juga Cina itu kita tahu sendiri, Cina itu adalah konsumen terbesar dari minyak Venezuela. Gitu. Oke Rin, sebenarnya kan hal yang dilakukan oleh Trump ini tergolong aneh, tapi kan pasti beralasan ya kan. Bener. Jadi sebenarnya nih kira-kira Venezuela tuh punya apa sih sampai diginiin? Bener, ya itu tadi aja ada udang di balik batu. Ya lagi-lagi ada udang di balik bakwan ya. Iya bener. Apa sih maumu, kerjaanmu mengganggu. Nah kenapa nih kok tiba-tiba terjadi kayak gini? Iya. Beberapa pendapat ya, dan emang udah jelas. Itu karena Venezuela adalah pemilik cadangan minyak terbesar di dunia, nomor satu. Oke. Itu nomor satu ya. Nah tapi memang produksinya itu sehari cuma di bawah 1% kebutuhan dunia. Oke. Ya. Nah itu dia kenapa Amerika tiba-tiba nangkap. Itu alasannya pertama kan tadi narkoba. Tapi kok tiba-tiba dia bilang baru aja nih gitu. Dia mau ambil alih untuk minyaknya. Iya, lah tiba-tiba buka topeng. Iya. Tapi syaratnya adalah tidak boleh bekerja sama dengan Cina. Karena kita tahu Cina adalah konsumen terbesar dari minyak Venezuela sendiri. Oke, ini kalau kata TikToker nih Rin ya. Akal-akalan barat. Nah, tapi penguasaan Amerika nanti di Venezuela itu kan memang berpotensi menambah produksi minyak dari Venezuela ya. Iya. Cuman kita lihatnya itu nggak akan berpengaruh di harga minyak, bahkan mungkin akan menurunkan harga minyak gitu. Iya, karena menaikkan supply ya. Iya, dan memang minyak sendiri juga sudah oversupply gitu. Iya sih, benar, setuju. Jadi dengan Amerika mau nambahin supply nggak akan ngaruh gitu kan, karena sudah terpenuhi lah demand-nya gitu. Iya betul, ya karena mereka pikir mereka akan makin kaya, tapi kan ternyata ya kalau berlebihan juga buat apa gitu kan. Bener, memang mungkin akan menguntungkan untuk perusahaan minyak di Amerika nanti. Ya, tapi kalau selain itu kayaknya memang nggak terlalu berpengaruh signifikan gitu. boy. Oke Ri, nah sekarang kalau yang namanya aksi tangkap menangkap itu kan pasti ada dampak politik dan geopolitiknya nih ya kan. Reaksinya jadi seperti apa nih? Bener, nah kalau kita lihat sendiri kan Amerika kok ternyata bisa ya nangkap presiden Venezuela gitu dengan alasan bahwa dia nggak mengakui pemerintah Venezuela gitu kan. Iya betul. Aturan mana itu? Nah di Cina gitu kan kita tahu sendiri Cina itu lagi bentrok kan sama Taiwan. Nah bisa dong untuk menangkap presiden Taiwan. Iya, berarti si Jinping boleh juga dong ya kan nangkap Taiwan kalau gitu ya. Nah itu memicu kayak bisa ya gitu. Kok nggak adil gitu ya? Iya takutnya jadi bisa ya ternyata. Ini juga akan memicu panas lah gitu antar sekutu lain dengan sekutu lainnya gitu kan. Kita tahu sendiri. Gengana nggak terima gitu kan. Ada geng Cina, Rusia, Korea Utara gitu kan. Nah kita tahu tadi kan Cina kan konsumen terbesar dari minyak Venezuela. Betul. Terus ada geng Amerika, Jepang, Eropa dan lain-lain ya kan. Betul. Itu bisa juga bentrok gitu ya. Jadi ini ya bawa-bawa temen ya jadinya. Benar. Oke Ri, nah mungkin sekarang yang udah kita tunggu-tunggu dari ini kan dampak yang langsung ke kita nih para investor ya kan. Jadi kita kan pengen tahu harga komoditasnya dan saham-saham apa aja kayaknya yang bakal kepengaruh juga nih dari tindakan ini. Benar. Nah kalau kita logika ya dengan penyerangan Amerika ke Venezuela, mestinya itu bisa menaikkan harga minyak gitu kan. Nah tetapi justru ini sebaliknya gitu kan. Karena kita tahu sendiri minyak udah oversupply. Iya betul sih, setuju. Gitu. Jadi ada perbedaan lah gitu kalau kita bandingin sama mungkin Israel yang menyerang Timur Tengah ya waktu itu ya, meningkatkan harga minyak mentah. Nah kalau ini beda karena Amerika ingin meningkatkan supply-nya nih, padahal juga udah
mencukupi lah suplainya gitu. Patrick, Iya, SpongeBob. aku pikir gelembung ini tidak bisa lebih besar lagi. Omong kosong. Patrick, jangan. Kita memproyeksikan itu harga minyak mentah di tahun ini bisa mencapai 49 US dollar per barel gitu. Nah, kalau dari sisi fundamental itu sebenarnya untuk penangkapan ya Presiden Venezuela itu nggak terlalu berpengaruh ke emiten-emiten migas di Indonesia, karena ya tadi aja yang akan berpengaruh adalah ya emang perusahaan-perusahaan migas di Amerika Serikat sana gitu. Karena kalau dari kita nggak ada untung apa-apa sih sebenarnya. Nggak ada hubungannya ya sebenarnya. Iya gitu. Nah, selain minyak mentah itu juga ada emas nih. Nah, kalau emas justru diproyeksikan akan mengalami kenaikan Kok bisa gitu? Hubungannya apa? ya, karena kan kita semua ya dunia itu melihat nih ada ketidakseimbangan geopolitik nih. Nah, jadi pada pindah ke aset safe haven atau yang aman yaitu emas. Oke. Bener juga ya. Nah, makanya ada kata-kata aja Apa tuh? trading kita kalah sama emak-emak yang nabung emas. Bang. Karena ternyata emang emas ini sangat potensial ya, terutama di pemerintahan Donald Trump yang ya gitu acak lah. adu lah ya bisa dibilang ya. Izin. Hish, kalau ngomong ya sembarangan. Oleh karena itu ya kita memproyeksikan harga emas di tahun ini mungkin bisa mencapai 5.050 US dollar per metric ton ya. Oke, ini sesuai sama yang di Outlook kemarin ya. Benar. Kami memperkirakan harga emas akan berpotensi mencapai 5.050 US dollar per troy ounce pada paruh akhir 2026 seiring berlanjutnya ketidakpastian global dan pergeseran kebijakan moneter ke arah yang lebih longgar. Nah, untuk saham-saham rekomendasinya tentu saja bukan dari minyak ya. Iya, lagi-lagi minyaknya malah tidak dipikirkan ya. Tapi itu dari emas. Itu yang pertama ada Antam. Yang kemarin kita rekomendasikan bakal mencapai target di 3.740. Tapi ternyata udah mencapai ini di hari ini ya. Bablas ya. Per tanggal 7 Januari. Nah, jadi kita naikin nih targetnya jadi 4.000 tahun ini untuk Antam. Bosku yang ketinggalan masih ada tuh kesempatan tuh. Apalagi Rin? Nah, terus ada Archie. Archie. Nah, kalau Archie itu kan juga kita tahu emas ya, itu kita proyeksikan bisa mencapai 1.900 di tahun ini. Oke bosku, jadi itu dia pembahasan soal penangkapan Presiden Venezuela ini dan rekomendasi kita terkait saham-saham yang mungkin akan terpengaruh dari peristiwa ini nih bosku. Nah, semoga bisa menjadi insight dan bosku ingat ya, pembahasan ini bersifat disclaimer on. Bosku harus tetap meneliti sendiri nih apakah benar akan terpengaruh atau enggak. Iya. Nah, kita ucapkan terima kasih kepada Arinda nih yang sudah membahas penangkapan ini secara detail ya kan. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Bosku yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Invest Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Join Sekuritas Channel di Indonesia.